Halo teman-teman semua, dengan saya Vias Lutfi di Dev Indo. Kalau video sebelumnya mengenai Riverpod, kita sudah membahas mengenai provider dasar, gimana cara menginisiasi dan cara membacanya, dan kita juga telah belajar mengenai state. Kali ini, di part 2 ini, kita akan belajar mengenai Future Builder sama Chain Notifier. Nah, untuk itu, biar lebih rapi, ini saya pisahkan untuk Future Builder. Saya akan mengcopy si My Homepage karena pada dasarnya akan sama untuk si kelasnya ini. Jadi saya copy, lalu saya bikin Future Page. Seperti ini, lalu saya paste saja langsung. Jangan lupa untuk diimport si material desainnya. Nah, material.dat. Dan ini kita ganti dengan future page. Selain itu, consumer widgetnya jangan lupa untuk diimport juga. Nah, karena kita tidak menggunakan hello dan number, ini bisa kita hapus. Dan si floating buttonnya bisa kita hapus juga. Ini kita sisain untuk teksnya aja, nanti kita edit-edit biar lebih mudah di sini. Oke, seperti ini saya save. Dan pada main.dart di bawah si teks ini berarti saya harus membuatkan si button untuk mengarahkan ke future page. Langsung aja ini flat button, saya menggunakan flat button. Lalu cell-nya saya isi dengan tulisan future dan on press-nya kita navigasi ke si future page. Ini pasti udah familiar lah ya, jadi ini bisa saya percepat atau kalian bisa nge-pause dulu kalau kalian asing dengan push navigator ini. Oke, seperti ini. Ini jangan lupa untuk diimport untuk feature-nya. Namanya future page sama future page. Jangan sampai salah. Jadi di sini harusnya future page juga. Oke, kita import dan kita rapikan, kita save. Nanti akan muncul di sini untuk mengarahkan ke future page. Nah, future ini apa sih sebenarnya, kegunaannya gimana sih? Nah, sebenarnya kalau kalian di real aplikasi, future ini gunanya untuk merequest data seperti umpamanya kalian bikin aplikasi POS berarti harus merequest data barangnya, merequest data untuk si customer-nya. Nah, untuk mendapatkan itu, kalian bisa menggunakan fungsi future ini. Nah, kalau kalian menggunakan si Riverpod ini, mudahnya kalau kalian request salah satu data customer, nah tinggal di share page-nya aja, umpamanya kalian harus ke halaman print atau halaman penghitungan kalkulasi uangnya. Nah, nggak perlu request ke backend lagi, tinggal menggunakan Riverpod, dia akan meng-catch si data customer yang kalian request itu. Nah, untuk kali ini, saya contohkan aja untuk future page ini untuk mendapatkan data seperti weather atau cuaca. Tapi di sini kita simulasikan aja, bukan beneran cuaca. Kita bikin fungsi baru di bawahnya, future get cuaca. Nah, ini berupa asinkronus dan saya balikin biar ada loadingnya, berarti saya menggunakan await future duration, maksudnya delay duration. Saya atur sekitar 2 second, nah seperti ini, biar nanti ada loadingnya dikit lah, bukan langsung dapat nilainya. Lalu nilainya saya return sekitar 28. Nah, karena di Bandung sekarang mungkin agak panas, jadi saya atur 28 aja. Ini biasanya bisa kalian random atau kalau realnya berarti kalian harus merequest ke data API untuk si cuacanya ini. Nah, setelah kita mendefinisikan si future get cuaca, kita harus mendefine si providernya atau future provider. Nah, di sini saya namain final future provider juga. Nah, ini sama dengan si future provider. Karena outputnya berupa integer, jadi langsung aja saya define int seperti ini. Dan kita balikin nilainya adalah get cuaca. Nah, caranya untuk meregister si future provider seperti ini. Dan jangan lupa untuk titik koma. Bisa pakai underscore karena kita tidak mereturn apapun, langsung
mereturn get cuaca. Nah, cara membacanya gimana? Kalau kita udah membuat fungsi future ini tinggal sama seperti si kemarin state maupun provider biasa. Jadi di sini di bawah watch ini bisa kita register, saya kasih nama final cuaca dan kita watch si future provider yang telah kita buat ini, berarti kita copy lalu paste di sini, jangan lupa untuk titik koma. Nah, bisa kita save dan tidak terjadi apa-apa, cuma hello aja. Ini title reverb-nya saya hapus saja. Nah, caranya menampilkan data untuk si future gimana? Ini agak beda sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita bisa langsung untuk mendefine si watch final paramnya ini sebagai watch karena dia langsung mereturn si nilainya. Nah, kalau ini kita harus menggunakan fungsi when. Nah, gimana itu? Tinggal kita bungkus ini contoh si column-nya. Saya hapus saja. Si child cuaca ini cuaca dot when. Jadi ketika datanya kayak gimana. Nah, ini pilihannya banyak banget untuk si provider, when, map, mybe map, mybe when. Nah, ini detailnya bisa kalian baca di dokumentasi, tapi kita sekarang belajar basicnya dulu untuk menampilkan data when datanya ketika ada berarti harus mendefine datanya munculnya apa. Nah, ketika ada loadingnya kayak gimana? Ketika ada error, errornya kayak gimana? Nah, pertama kita define dulu data. Ini ketika ada datanya berarti saya hanya mereturnkan si value cuacanya ini. Berarti text lalu si data .toString dia akan memunculkan si data yang kita return di sini. Nah, untuk loading gimana? Ini saya bikin circular indicator aja, circular progress indicator, jadi lebih gampang. Dan ketika error, kita harus mendefine untuk errornya apa, lalu kita define untuk S. Ini untuk mendefine nilainya yang ada di error. Nah, jadi untuk mereturnnya bisa langsung menggunakan teks juga, dan di sini saya bungkus teks sebagai string. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia request ke data provider ini nge-watch, ini manggil si future provider, dan ini untuk manggil si fungsi utama ini. Nah, ini berfungsi ketika pertama di request berarti kan loading. Nah, ini loading ada 2 second, berarti karena when data loading, dia akan memunculkan progress indicator selama 2 second. Kalau datanya error, maka akan return error. Kalian bisa mengcustom sendiri untuk error message-nya kayak gimana, atau men-style sendiri. Nah, kalau datanya ada, dia akan ditampilkan. Nah, ini mudahnya kalau si future ini, ketika kita request ke si backend atau data aslinya, dia akan ngecek sendiri, maksudnya bukan ngecek sendiri, request untuk nanyain apakah datanya udah ready. Nah, kalau belum, dia akan request atau si circular indikatornya loadingnya muncul. Nah, kita save aja dan kita akan melihat, kita balik dulu, lalu kita ke sini. Nah, tipe future dynamic as future integer. Nah, karena ini kita define integer, berarti di sini kita harus mendefine juga si integer. Bisa kita save dan kita balik lagi. Bisa kita hot restart. Kita pergi ke future lagi. Dan ini loading ketika request dan akan memunculkan si 28. Nah, ini adalah fungsi untuk si future. Ini sekali lagi bisa kalian pisahkan seperti kalian membuat file baru untuk future atau khusus untuk menampung si provider. Dan ini bisa kalian panggil dimanapun, cara manggilnya seperti ini. Dan untuk menampilkan data bisa menggunakan when seperti ini. Kalau kalian menggunakan si stateful, berarti bukan pakai customer, tapi dibungkus seperti yang video sebelumnya. Kalian bisa nonton video sebelumnya, cara membungkus si yang ada di body ini dibungkus dengan customer. Consumer maksudnya, bukan seperti ini. Nah, jadi untuk si future ini kita belajar dasar mengenai read, lalu menampilkan data, dan seperti yang saya bilang tadi, untuk when-nya ini ada beberapa pilihan.
kalian bisa membaca dokumentasinya, atau kalau kalian pengen dijelasin lebih lanjut, silahkan komentar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai change notifier. Nah, untuk itu ini bisa kita copy juga, lalu saya bikin file baru, maksudnya change page, dan di dalamnya saya paste ini future page, saya ganti change page. Saya save dan balik lagi untuk ke main.dart, saya akan mengcopy paste si flat button ini untuk si change notifier. Ini saya ganti change dan materialnya kita arahkan untuk change page. Jangan lupa untuk diimport seperti ini. Lalu bisa kita save dan kita bisa balik ke halaman awal. Dia akan memunculkan si change-nya. Oke. Untuk di change page kita akan mendefine contoh untuk si increment. Jadi kita akan mencontohkan untuk sama persis kayak gini. Kalau yang ini kan provider ini kita menggunakan state. Nah, kita contohkan untuk menggunakan change notifier. Ini sebenarnya sama aja konsepnya, tapi bedanya kalau state kan kalau si change notifier berarti dia akan nge-listen terus ada perubahan atau enggak, di ini harus nge-set get untuk si paramnya. Nah, untuk itu kita bisa copy paste untuk si floating buttonnya ini, copy, lalu saya paste di bawahnya si body ini. Ini saya hapus komentarnya dan paste di bawahnya. Nah, ini kita nanti bisa ngedit, kita komen dulu aja biar tidak ada message error. Nah, untuk change notifier ini gimana? Kita mendefine dulu, harus mendefine si kelas yang akan kita gunakan untuk merubah-rubah si change notifier ini. Nah, pertama berarti ini saya hapus saja. Saya membuat kelas, namanya kelas increment notifier. Jadi ini extend ke change notifier seperti ini, dan di dalamnya saya inisial dulu atau istilahnya mendefine dulu value yang akan ditampilkan. Jadi ini value dasarnya adalah 0. Saya menggunakan nama value juga sama dengan 0. Ini define awal. Dan kita define dulu untuk get-nya. Jadi kalau ada perubahan berarti kita menggunakan get value dan kita return si underscore value. Nah, ini sederhananya. Si underscore ini adalah nilai yang akan kita ubah-ubah di dalam change notifier ini. Sedangkan get value ini adalah value yang akan kita tampilkan atau munculkan pada halaman atau layout halaman si yang kita buat. Setelah itu, kita bisa bikin fungsi. Jadi, si nilai value ini bisa kita bikin fungsi apapun, increment kah, decrement kah, atau perkalian atau apa. Nah, caranya tinggal kita bikin aja fungsi void. Ini saya menggunakan fungsi increment dan di dalamnya saya kasih nilai si value ini plus 1. Jadi, setiap diklik, jadi nanti ini ada fungsi kliknya, value-nya akan ditambah sama dengan 1. Jadi akan ditambah 1 ditambah 1 terus. Nah, kalau ada perubahan atau ada aksi di void ini, kita harus memanggil notify listener. Seperti ini. Dan untuk sini, future provider-nya ini kita ganti dengan increment provider aja. Dan kita return untuk si increment notifier. Ini kita hapus dan future-nya ini kita ganti dengan change notifier provider. Oke, seperti ini. Dan kita bisa menggunakan fungsi si increment ini di atas ini. Cuaca ini bisa kita ganti dengan nomor seperti ini aja. Dan when-nya ini kita hapus aja karena kita tidak menggunakan si when-nya ini, kita karena menggunakan change notifier. Jadi ini saya hapus dan saya balikan ini text si nomor dot value karena kita udah mendefine value di change notifier ini. Karena ini harus bernilai, di teks ini harus bernilai string, berarti kita mendefine-nya harus string ini, karena integer akan error, berarti kita convert ke toString. Nah, kita bisa save, dan kita pergi ke change page-nya ini, kita akan melihat define-nya 0. Nah, ketika kita ganti 5, dia akan berubah juga di hot restart.
Dan kita lihat, ya, ini di define 5 karena di sini value-nya saya define 5. Nah, cara memfungsikan si void gimana? Jadi ini tinggal kita pakai ini, kita hapus, kita sama persis pakai konteks read, lalu increment provider samakan dengan provider yang telah kita register ini, dan kita panggil si void increment. Nah, caranya di sini berarti dot void maksudnya increment, dan jangan lupa untuk tutupnya seperti ini. Jadi kita hot restart dan kita balik lagi, kita jalankan. Nah, ini sudah jalan. Oke. Ini hampir sama persis untuk si state, tapi bedanya ini change notifier, kalian bisa membuat fungsi berapa banyak pun di dalam si change notifier ini. Jadi umpamanya kalian emang mendefine contoh kalian punya keranjang. Nah, di keranjang kalian bisa menambah, mengurangi si nilai barang atau jumlah barangnya. Berarti kalian harus mendefine ini void increment, void decrement, dan umpamanya ada warna, perubahan warna, kalian bisa menggunakan fungsi-fungsi di sini. Di sini pun kalian bisa menggunakan future juga kalau kalian merequest data langsung ke backend kalian. Nah, jadi gunanya untuk future page, kalian hanya mengget data dan mengecek apakah datanya benar. Kalau benar berarti akan ditampilkan. Nah, seperti tadi, untuk change page ini, maksudnya si change notifier ini gunanya lebih ke data-data yang bisa kalian olah di layoutnya ini langsung dan mendapatkan perubahan. Nah, kalau sebelumnya kita udah belajar mengenai state ini hanya berubah satu arah, jadi kalian tidak bisa membuat fungsi-fungsi yang kompleks banget di dalam si state. Walaupun kalian bisa juga untuk membuat si increment seperti ini, tapi nggak bisa sedetail atau sebanyak kayak state, jadi hanya satu nilai. Kalau change notifier bisa beberapa nilai untuk dirubahnya. Oke, mungkin untuk si part 2 ini sudah selesai. Sampai sini dulu. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan untuk komentar di bawah ini. Dan kalau kalian suka, silahkan subscribe. Jangan lupa kasih tahu teman-teman kalian kalau mau belajar Flutter di sini. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you!